Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua kali ini gua mau ngebahas kasus pembunuhan yang dialami oleh seorang gadis muda. Tragisnya, awal dari kasus ini adalah kasus hutang piutang. Namun gadis tersebut tidak sanggup untuk membayar hutangnya kepada pelaku pembunuhan, yang membuat pelaku sangat kesal sehingga menghabisi nyawa sang gadis lalu membuangnya ke sebuah jurang. Untuk selengkapnya cerita, yuk mari kita simak videonya. Kasus dan kisah ini berawal tanggal 24 Juni di tahun 2020 ketika polisi mendapatkan laporan dari pengunjung tempat wisata kawasan Hutan Serjo, Pacet, Mojokerto, Jawa Timur adanya sosok mayat di dasar jurang, dan pihak kepolisian segera menanggapi laporan tersebut dan langsung datang ke TKP. Dan benar ada sosok wanita di dasar jurang yang dalamnya kurang lebih 30 meter dari bibir jalan. Saat ditemukan, mengirimkan informan ke warung tersebut, dan pihak kepolisian mendapat informasi jika penjaga warung itu bernama Rifat yang sedang mencuci piring. Polisi pun bergegas meluncur dan langsung melakukan penangkapan. Polisi berhasil menangkap Rifat tanpa perlawanan. Siap, sudah satu dan Udah, atas nama Rifat dan. atas nama Rifat ya.
perjalanan, polisi melakukan interogasi dan di sanalah dia mengakui jika dialah yang melakukan pembunuhan. Dan pada saat melakukan aksinya, Rifat tidak sendiri, dia pun menyebutkan nama temannya yang merupakan otak dari pembunuhan ini. Rifat pun mengakui jika motor, HP, dan juga beberapa barang milik pribadinya Vina masih disimpan di rumahnya. Untuk memastikan kebenaran itu, pihak kepolisian pun segera meluncur ke rumah Rifat. Dan benar saja guys, di dalam rumah itu polisi mendapati motor, HP, dan barang pribadi miliknya Vina. Ini motor enggak? Oh, ini motor. Ini motor enggak? Ini ya? Ya, ini motornya. Wah, nopolnya nggak kamu hilangin kan? Masih Ya. tetap kan? Ya. Nopol tetap ya? Ini spek. Ambil. Kita juga. HP, power bank sama handset, Pak. HP, powerbank, headsetnya. Ya. Lalu polisi pun segera mengatur strategi untuk memancing pelaku utamanya. Dan polisi langsung menyuruh Rifat menelpon temannya itu, mengajak untuk bertemu. Dan akhirnya pelaku utama pun terpancing dan bertemu di warung milik Rifat di mana dia tertangkap. Tunggu ya. Cepat Mas ya. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya pelaku pun muncul dengan membawa mobil Ayla berwarna putih. Itu benar. Disitulah polisi langsung menangkapnya. Dan pelaku bernama Mas'ud Andi Wiratama, berusia 27 nama kamu siapa? tahun. Awalnya pelaku sempat membantah jika dia telah melakukan pembunuhan itu. Namun ketika polisi melakukan pengecekan di mobil Ayla berwarna putih, disitulah polisi menemukan adanya bercak darah di kursi depan. Dan akhirnya Mas'ud pun tidak bisa mengelak lagi. Pada saat diinterogasi oleh pihak kepolisian, mereka berdua mengakui jika mereka sudah merencanakan untuk melakukan pembunuhan tersebut. Dikarenakan Mas'ud merasa kesal kepada Vina. Ketika ditagih hutangnya, Vina mengeluarkan kata-kata yang membuat Mas'ud sangat marah. Sejak dari situlah Mas'ud menghubungi dan bertemu dengan Rifat di sebuah warung kopi. Di sanalah Mas'ud mengajaknya untuk melakukan pembunuhan dan Rifat pun setuju dengan rencananya Mas'ud. Menurut pengakuan Mas'ud, Vina sering meminjam uang kepada Mas'ud sejak bulan Januari 2020. Awal pinjaman 1-5 juta. Pada awalnya Vina selalu mengembalikan uang itu dan membuat kepercayaan Mas'ud kepada Vina sangat tinggi. Lalu setelah mengembalikan uang tersebut, gak lama Vina terus meminjam uang kepada Mas'ud hingga jumlah hutangnya sebesar 40 juta rupiah. Alasan Mas'ud memberikan pinjaman kepada Vina karena dia merasa iba Vina selalu memelas dan menceritakan kesusahannya, sehingga tergerak hati Mas'ud untuk memberikan pinjaman. Namun ketika ditagih malah keluar kata-kata yang membuat Mas'ud sangat jengkel terhadap Vina. Pada hari naas tersebut, Mas'ud mengajak Vina untuk bertemu dan Vina pun menyetujuinya. Akhirnya mereka pun janjian. Saat bertemu dengan Vina, Vina duduk di kursi depan dan Mas'ud beralasan mau mengantarkan temannya Rifat ke daerah Malang. Pada saat di perjalanan itu, Mas'ud menyinggung masalah hutangnya Vina. Namun untuk kesekian kalinya, Vina mengelak dan mengatakan belum memiliki uang. Saat mendengar itu, hilang kesabaran Mas'ud terhadap Vina. Mas'ud memberikan kode kepada Rifat untuk melakukan aksinya. Dan kode itu dengan cara Mas'ud membesarkan suara volume tip mobilnya. Pada saat itu Rifat pun dari belakang langsung menutupi wajah Vina dengan kain sarung dan langsung menjerat leher Vina menggunakan tali. Pada saat yang bersamaan Mas'ud pun memukulkan besi ke kepala Vina hingga berkali-kali dan akhirnya Vina pun tewas. Dalam kondisi tewas, lalu Rifat memindahkan tubuh Vina ke kursi bagian belakang dan mereka pun mencari lokasi untuk menyingkirkan tubuh Vina. Setelah mereka mencari-cari lokasi, akhirnya disepakati di daerah tempat wisata Hutan Serjo Pacet Mojokerto dan jasad Vina pun dibuang ke dalam jurang tersebut. Lalu mereka melenyapkan identitas milik Vina dan mengambil barang-barang berharga milik
Kali ini gue mendapatkan request dari Wima Wimantio. Semoga kalian terhibur dan kalian pun bisa mengambil pelajaran untuk kehidupan kalian. Oke guys, sekian dulu dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?